Cerita bangkit dari kubur berkisar pada 3 remaja Raka, Sinte, dan Arnan yang nekat mengunjungi sebuah pemakaman tua bernama Pemakaman Satria Giri, tempat yang dikenal angker oleh warga desa. Suasana pembukaannya sudah menegangkan, angin malam berembus lirih, pepohonan tua bergoyang seperti mengawasi, dan bau tanah basah menyelimuti udara. Di tengah suasana itu, Raka, tokoh utama yang keras kepala dan penuh rasa ingin tahu, membawa senter kecil dan sebuah kertas berisi mantra yang ia temukan dari Israel. Ia ingin membuktikan rumor lama mengenai sebuah makam khusus, makam milik seseorang bernama Suryo Adiputra, pria yang menurut cerita warga meninggal tidak wajar dan sering dipercaya bangkit jika dipanggil pada malam tertentu. Sinta, sahabat dekat Raka, sejak awal merasa cemas. Ia memiliki sifat penakut, tapi peka terhadap hal-hal mistis. Sepanjang perjalanan menuju makam, ia sudah berkali-kali meminta Raka membatalkan misinya. Arman, sahabat mereka yang sok berani, namun sebenarnya mudah panik, mencoba menghibur Sinta dengan candaan, meski kegugupannya sendiri kerap terdengar dari nada suaranya. Ketika mereka sampai di depan makam Suryo Adiputra, Raka mulai melakukan tujuan. Tetapi sebelum ia sempat membaca mantra pemanggilan, Pak Surya, penjaga pemakaman, muncul dari balik kegelapan. Ia memperingatkan ketiganya agar tidak main-main di daerah ini pada malam hari, apalagi dekat makam itu. Nada bicaranya tegas namun penuh beban, seolah menyimpan sebuah rahasia yang kelam. Raka mencoba bersikap sopan dan menjelaskan bahwa ia hanya ingin membuktikan rumor. Namun Pak Surya dengan tegas menjawab bahwa ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dibuktikan, terutama yang berkaitan dengan arwah yang tidak tenang. Setelah memberikan peringatan terakhir, ia pergi dengan langkah berat. Meski sudah diperingatkan, Raka tetap melanjutkan aksinya. Ia menatap nisan berlumut yang seolah sudah tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Tanpa ragu, ia membacakan mantra sambil menyebut nama Suryo Adiputra. Sinta menutup telinga karena takut, sedangkan Arman mulai kehilangan keberaniannya dan menyuruh Raka menghentikan ulahnya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Setelah nama itu disebut, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Angin berhenti berembus, hening yang mencekam menyelimuti area makam. Senter Raka berkedip seolah kehabisan tenaga. Tiba-tiba tanah di depan nisan bergetar. Getaran kecil itu berubah menjadi goyangan kuat hingga tanah merekah. Ketiganya terpaku antara ingin lari dan tidak percaya. Dari dalam tanah, sebuah tangan berkerangka penuh tanah muncul ke permukaan. Raka, yang biasanya percaya diri, mendadak kaku. Arman mencoba menariknya, memaksa mereka lari, namun tubuhnya sendiri bergetar ketakutan. Perlahan, sosok yang terkubur itu bangkit sepenuhnya. Tubuh makhluk itu tidak lagi hanya rangka, melainkan diselimuti kulit abu-abu membusuk. Matanya kosong namun tampak memancarkan kebencian yang dalam. Makhluk itu bertanya, "Siapa yang memanggilku?" Raka yang ketakutan hanya bisa menggumamkan permintaan maaf. Makhluk itu tidak peduli. Ia bangkit sepenuhnya, menatap mereka dengan keinginan membalas dendam yang tidak terjelaskan. Ketiga remaja itu pun akhirnya berlari sekuat tenaga, mencoba keluar dari pemakaman. Namun kabut tebal muncul secara tiba-tiba dan membuat mereka tersesat di antara deretan nisan yang tampak seperti labirin. Arman terjatuh karena menabrak batu nisan. Sinta yang menangis panik mencoba bangkit, sementara makhluk itu semakin dekat, bergerak jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Suara langkahnya menyeret tanah, namun kecepatannya seperti angin gelap yang datang dari arah mana saja. Mereka mulai mengerti bahwa yang mengejar mereka bukanlah sekadar mayat berjalan, tetapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Di saat jinting itu, Pak Surya kembali muncul, kali ini membawa tongkat berukir yang tampak seperti benda mistis. Tanpa ragu, ia menancapkan tongkat itu ke tanah, di antara mereka dan arwah. "Suryo, kembalilah ke tempatmu," serunya sambil melantunkan mantra kuno. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar hebat, saat asap hitam keluar darinya, dan tersedot ke dalam tongkat. Tongkat itu bersinar terang, lalu retak, dan akhirnya patah berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, arwah Suryo menjerit untuk terakhir kalinya, sebelum lenyap menjadi debu. Kabut tebal pun sirna, menyisakan keheningan malam yang menusuk. Raka, Sinta, dan Arman terduduk lemas di tanah. Napas mereka terengah-engah. Sinta menangis dalam diam, Arman menatap kosong ke depan. Sementara Raka hanya bisa memandang pecahan tongkat
dengan tatapan penuh penyesalan dan rasa takut yang tak akan pernah ia lupakan.